Iya, gue pikir tuh pajak 12% ini kena buat barang-barang mahal doang. Ternyata enggak ya kayaknya. Barang-barang gue mahal semua sih. Wow. Gue tuh belum baca bener-bener kan, kayak ini kan menurut gue agak absurd nih, agak aneh. Iya. Pelakunya aneh, modusnya juga aneh, ya kan. Ya dia tuh nggak, gue nyanyi terus sama lo nih. Dia tuh dia kan katanya memperkosa berapa belas tuh kan, perempuan kan. Katanya dia pernah ke klub malam, sering ke klub malam, terus sering PSK dikasih siraman rohani lah sama dia lah gitu. Jadi dia menyesuaikan jokes-jokesnya itu menyesuaikan ke segmennya dia sama audiensnya dia gitu. Cuman gue mau ngajak ini nih, ada orang namanya Stephen. Gue mau ajak makan mie rebus. Dia nggak sempet. Soalnya teman-temannya rada bajingan sih, teman-temannya dia situ. Rada itu. Jadi kan gue mau bareng-bareng kan, mau ngajak dia juga gitu. Tapi belum bisa nih. Nanti gue mau ngajakin dia. Podcast Jam Kerja. Nggak ada opening, nggak ada closing, Dik. Jadi kita dapet itu nih, dapet titipan nih. Ngomongin itu, Dik, pajak 12%. Nah, gimana tuh menurut lu? Gue sih gak gitu ngikutin ya. Gue ngikutin sih semalam. Gue sempat nge-like ada salah satu konten kreator gitu, Mbak Jawa. Dia ngitungin persen gitu. Mbak Jawa? Iya. Terus gue nggak tahu sih ya hitungannya gimana. Tapi ya lu lihat sendiri aja dah. Ada di Instagram. Jadi gitu sih. Tapi PPN. Pertanyaan gue sih satu ya. Kalau misalnya pajaknya naik 12, berapa? 12 ya? 12 kan tahun lalu 11. Nah, sekarang naik 12. Kalau pajaknya naik 12%, kira-kira berapa kenaikan gaji buat para karyawan kayak kita ya? Nah, itu dia. Jangan ditanya ke gue deh, kan gue bukan HRD. Iya, soalnya kan kayak... Maksud lu ini kan PP naik, harus ada penyesuaian kan? Iya. Masa iya? Gitu. Pajaknya naik, gajinya enggak lah. Benar juga sih. Iya. Harga-harga berarti kayak, kalau implikasinya PPN 12% tuh berarti kayak cukai gitu-gitu naik ya? Iya, bisa jadi. Kalau misalnya... Kalau beli barang dari luar tuh, kan teman-teman gua kan suka beli apa dari luar, beli barang-barang hobi, mainan, apa segala macem. Itu kan cukai lebih malai kan? Iya, gue pikir tuh pajak 12% ini kena buat barang-barang mahal doang. Ternyata enggak ya kayaknya. Barang-barang gue mahal semua sih. Wow. Iya, 12 ya. Harus naik sih ya gaji ya. Kayaknya ya. Gajinya harus berimbang sih. Sebenarnya sama aja ya. Kalau misalnya pajaknya naik, ya berarti gajinya juga segitu-segitu aja gitu. 1% lu signifikan lah ya. Sebenarnya bukan 1%-nya sih. Akan terlihat sangat signifikan secara distribusinya orang antar barang dari titik A ke B, pulau ke pulau gitu-gitu nggak sih? Iya sih. Iya. Kemarin tuh gue juga lihat video Pak Ahok. Anak sombong ya. Ahok tuh kayak ditanya gitu kan, kayak podcastnya Panji gitu kan, dia kayak tanya 12% Pak Ahok setuju gak gitu. Ya jelas gak setuju, karena pajaknya mau diambil dari mana lagi gitu. Kayak dia harus dibanding ke China apa di mana gitu. Memang kan dalam rantai pasokan makanan itu kan ada beberapa fase kan gitu. Nah, kalau di luar negeri tuh dipilih mana yang dari proses itu mana yang butuh intervensi pemerintah gitu. Nah, di situ mungkin pajak masuk kan gitu. Tapi jangan dari awal sampai akhir pemerintah intervensi. Kalau kayak gitu kan jadi mahal kan. Benar. Karena banyak biaya birokrasi di situ. Gitu. Jadi tadi kan negara kita sudah melakukan itu kan. Kayak cuman udah pajak naik aja gitu kan. Melakukan analisa terlebih dahulu sama rantai pasokan apapun produk itulah. Gua rasa sih kayaknya Serius untuk bang. menganalisa kayak gitu bagian pemerintah mah kayaknya ada ya. Masa iya pemerintah kita tidak tahu itu, nggak mungkin dong. Iya, tujuannya sih lebih ke tujuan apa? Entahlah, nggak tahu deh. Misal sih, kayaknya pajak, ngikut aja gua nggak itu pajak deh. Soalnya di kantor kita itu kan pajak langsung
bayarin kan, kita tinggal lapor aja kan gitu. Jadi gue gue tidak tahu info. karena hanya dua hal yang pasti, dua hal cuma ada di dunia ini yang pasti cuma ada dua, Pak. Apa? Mati sama bayar pajak. Benar. Belum lagi pajak pembangunan rumah. Segian aja, Pak, ya? Kenapa? Segian. Oh iya, ngomong pesugihan, kayaknya tuh bagian chapter si Ferry Irwandi udah lihat dong lo? Dari Rwanda. Iya, yang dia ngomongin buku. Oh, kemarin yang dia lah. itu ya, apa namanya? Iya. Dia apa namanya? Orang nyantet dia kan? Iya. Dia nantangin nyantet dia. Iya, kemarin tuh dia Diprotes sama keluarin. asosiasi santet. Harus dukun kayaknya. Dukun ada? Iya, Ada. setahu gue sih ada ya, tapi nggak tahu udah bubar apa belum. Terus akhirnya dia beneran disantet akhirnya. Enggak, belum mati. Belum meninggal sih. Cuman semalam tuh dia upload baru chapter terakhir. Jadi dia sudah mengakhiri semua perdrama-dramaan dukun-dukun itu. Gitu. Tapi berarti lengkap banget ya tahun ini. Kayak ada, lu inget nggak di awal-awal Januari tuh ada ibu-ibu yang mandi lumpur. Awal Januari. Iya, tahu. Ngapain dia? Hah? Padahal nggak dibayar nih. Tolong aks ya kalau mau masuk ya. Nih, nggak ada. Sama listrin nih. Biar mulut gak bau. Kenapa yang ibu-ibu kan? Ibu-ibu lumpur. Astagfirullah. Jadi di bulan Januari itu ada ibu-ibu mandi lumpur. Lu tahu nggak berita itu di TikTok? Rame banget tahu. Terus di bulan Februari. Gua ketika buka TikTok itu doang. Apa? Video maling dibakar gitu, tau gak lu? Maling pembunuhan gitu-gitu. Yang keluar di itu yang keluar di FYP gua. Sama joget-joget cewek. Udah. Padahal gua gak pernah lihat tuh, Dik. Muncul terus. Iya. Gua save doang. Tapi gak gua lihat. Tapi- Ibu lumpur, itu apaan ya? Iya, waktu itu sempat ada juga tuh di Instagram. Gue tuh punya TikTok kan, gue nggak terlalu main TikTok ya. Oke. Terus ya gitulah, rame-rame aja. Gue nggak tahu sih obrolan ini tuh puncaknya kemana ya gitu. Ya kalau ngomongin TikTok kan kayak ya balik lagi banyak regulasi juga harus diatur kan. Kayak kemarin siapa yang setboard itu kan. Iya. Yang setboard itu dia kena gara-gara dia promosiin judi online. Tapi di sisi lain kayaknya kalau pemerintah mau ya udah kan akhirnya ditangkap tuh setboard, tapi kan kayaknya duit yang masuk dari TikTok itu gara-gara mereka tuh goyang-goyang setboard itu kan kayaknya didiskusin juga ke masyarakat setempat ya gitu. Gue nggak tahu sih desanya desa miskin atau apa. Enggak, tapi harusnya kalau misalkan mau dicabut ya balik lagi pemerintah juga ngasih solusi gimana ngebantuin. Mungkin aja karena kampungnya miskin, mereka terpaksa buat putar otak kan. Gimana nih cara duit tambahannya, akhirnya mereka bikin konten TikTok itu sih. Tapi biar gitu juga terlepas dari mungkin ada indikasi judul-judulnya lah ya. Cuman menurut gua kayak emang orang-orang dari perkampungan gitu emang butuh penyebar luasan internet nggak sih? Betul. Kan kayaknya tuh nggak begitu masif ya, di perkotaan doang yang paling besar, ya kan? Iya sih, kayak ya orang desa juga bisa bikin konten lah ya. Iya, meskipun ya kontennya kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga sih. Ya, konten is konten, bro. Gue terhibur Konten juga apa, nontonnya. terhibur. Lagi yang rame ya? Iya, Dead Air. Agus Buntung lu ngikutin gak sih? Gue ngikutin tuh Agus Buntung, cuman gue kayak ngerasa nanti dia kalau dia beneran salah di penjara dia ngapain ya? Menurut lo dia ngapain? Gue tuh belum baca bener-bener kan kayak ini kasus menurut gue agak absurd nih, agak aneh. Iya. Pelakunya aneh, modusnya juga aneh, ya kan? Ya dia tuh gue nyanyi serius sama lo nih. Dia tuh dia kan katanya memperkosa berapa belas tuh kan, perempuan kan, dengan kondisi dia tidak punya, ya dia difabel lah ya, tidak punya tangan gitu. Itu caranya gimana nih? Gue jujur belum tahu soalnya. Kayaknya sih dia pakai tangan gitu, pakai kaki gitu. Nggak mungkin gitu. Enggak, kan lu lebih ngikutin nih. Dia cara
Dia cara apa dihasut gitu, apa dia apa sih, gue penasaran juga. Kayak si Bung Agus itu dia punya ini ya, dia di bawah. Ya nggak mungkin dia di atas kan. Sebenarnya mau. Dia kan nggak ada body balance-nya, Pak. Iya sih, Gitu, jatuh Pak. ntar Iya, ke dagu, jatuh. ya. Iya, cuman kayaknya untuk mendekatinya itu dia punya persuasi yang sangat tinggi sih buat ngedeketin korban-korbannya ini. Ya, apalagi kalau bukan dengan empati dan simpati yang dia kasih ke korbannya. Aduh iya, gue kayaknya pantas mati deh. Gue kayaknya ini deh, gue kayaknya itu deh, gitu. Wah, duluan dulu. Oh, mungkin dulu gitu ya. Iya. Gue nih gagal yang mencintai gue apa segala macam kayak gitu. Jadi si cewek-cewek itu kasihan sama dia. Iya. Simpati. Caranya Agus adalah ketika dia bisa memanipulasi korbannya supaya dia bisa ngikutin yang supaya korbannya bisa ngikutin yang dia mau. Gitu. Emang menurut gue mulutnya itu sih. Tapi kadang-kadang ya perempuan-perempuan juga gimana ya? Maksudnya Tapi mudah jatuh gitu. bener sih, emang kesaktian mulutnya tuh tidak bisa dihindari sih. Bener sih. Kayak itu tuh yang kemarin si apa yang ngaku-ngaku Gus itu loh. Itu kenapa tuh? Iya, dia Oh, si Gus itu. iya Gus apa ya, Taim namanya. apa? Ya gitu kan goblok gitu. Iya. Ya Gus-Gusan sih tuh nggak apa ya. Gue tuh dari dulu juga nggak simpati sama Gus-Gusan gitu, soal nggak tahu, ada yang bilang sebenarnya nasabnya nggak jelas apa ada segala macam. Gue sih bukan masalah itunya ya, gue masalah kayak anjir, kan dia katanya ustadz ya, Iya. penceramah lah setidaknya, harusnya kan dia belajar public speaking lebih bagus. Iya, walaupun ada yang membela katanya ya itu emang style dakwanya dia seperti itu. Iya. Soalnya dia kan dakwanya tuh ke tempat-tempat yang katanya dia pernah ke klub malam, sering ke klub malam, terus sering apa namanya PSK dikasih siraman rohani lah sama dia lah gitu. Jadi dia menyesuaikan jokes-jokesnya itu menyesuaikan ke segmennya dia sama audiensnya dia gitu. Cuman ngomong kayak gitu di depan orang banyak yang mungkin ngidolain dia kan, terus look up banget ke dia gitu, dan mungkin akan mengikuti itunya, terus dia disrespect orang kecil kayak gitu, dan itu kan abuse of power kan. Jadi dia dalam posisi yang lebih tinggi, dia abuse ke orang yang posisinya lebih rendah, dalam hal ini si Pak Sun Haji itu kan. Nah itu bukan contoh yang baik sih menurut gue sih. Mana dia sempat ngatain itu lagi ya, apa? Oh Yati PSK. Yati PSK. Tolong disensor nanti ya. Ya gitu. Biar ngeditnya enak. Iya bener dong. Ya udah. Beda lu Gitu. gua balik nih. Oke udah. Belum cuy, gue nanti kayak mau ada. Gua mau ngajak ini nih. Ada orang namanya Stephen. Gua ya? mau ajak makan mie rebus. Dia nggak sempet. Soalnya teman-temannya rada teman-temannya dia itu. Rada itu. Jadi kan gua mau bareng-bareng kan mau ngajak dia juga gitu. Tapi belum bisa nih. Nanti gua mau ngajakin dia. Gitu deh. Oh jadi nanti mau sore mau jalan apa gimana nih? Nggak, paling gua makan mie rebus aja. Oh gitu. Lagi dingin hujan gitu. Iya. Yes. Terima kasih. Oh iya. Dah, tutup laptop. Mana? Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.